Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gendis di Maulida dengan MPM 2025-21500-127 ingin menuntaskan tugas agama eh, tugas a- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gendis di Maulida dengan NPM 2025-21500-127 ingin menuntaskan tugas pendidikan agama Islam dosen pengampu Pak Asad, yaitu saya akan membahas tentang konsep masyarakat madani. Masyarakat madani berkembang pada masa berkembang di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. Konsep masyarakat madani ini yaitu masyarakat yang berperadaban, maju, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan, dan toleransi yang tinggi. Nah, di sini masyarakat madani hidup dalam keharmonisasi, meskipun terdiri dalam berbagai kelompok, agama, ataupun suku. Dalam konteks modernnya, masyarakat madani merujuk pada masyarakat sipil yang kuat, mandiri, dan mampu mengontrol kekuasaan negara agar warga tidak sewenang-wenang, semena-mena seperti itu. Terus masyarakat madani juga mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan partisipasi warga. Yang kedua, ada karakteristik masyarakat madani, yaitu masyarakat madani itu menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban, seperti warga tuh saling menghormati, terus saling menghargai, santun dalam berinteraksi, dan mengutamakan musyawarah. Terus yang kedua ada demokratis dan partisipatif. Warga terlibat aktif dalam kehidupan publik, seperti kalau di modern tuh kalau di zaman sekarang tuh seperti di lingkungan itu kita ada Karang Taruna seperti itu, sosial bersosialisasi. Terus ada supremasi hukum, yaitu semua orang setara di hadapan hukum, jadi tidak lancip ke bawah, tidak tumpul ke atas tanpa pandang status. Terus ada pluralisme, yaitu perbedaan agama, suku, budaya ya yang dihargai gitu sebagai bagian dari kekayaan bersama. Pokoknya saling toleransi lah. Terus ada juga keadilan sosial, yaitu dilakukan sumber daya tuh dilakukan secara merata gitu, nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang kelebihan, pokoknya sama rata. Terus kemandirian masyarakat sipil, adanya organisasi masyarakat gitu seperti ormas-ormas, terus lembaga pendidikan yang berfungsi untuk mengontrol kekuasaan. Terus ada juga toleransi dan anti kekerasan, konflik diselesaikan melalui dialog, terus bukan kekerasan gitu. Nah, yang ketiga ada peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Meneladani piagam Madinah, umat Islam dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan toleransi seperti yang dicontohkan atau diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus menjadi agen moral dan sosial, mengajak kepada kebaikan gitu. Terus ada mengembangkan pendidikan dan literasi, mendorong kualitas pendidikan umat agar mampu berpikir kritis gitu. Kalau zaman sekarang tuh teknologi yang diratakan gitu, teknologi canggih-canggih. Terus habis itu aktif dalam organisasi masyarakat, berpartisipasi yang sudah seperti saya bilang tadi, berpartisipasi dalam ormas gitu-gitu. Kalau sekarang tuh Karang Taruna.
Terus mewujudkan keadilan ekonomi, mengembangkan ekonomi umat, zakat, infak, sedekah gitu. Terus kalau di sini tuh ada juga mengamalkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam jabatan publik maupun kehidupan sehari-hari. Belum lo maju ke atas. 3, 2, 1, lion face. Tips biar ngomong lancar, tadi kata si abangnya lion face ya. Coba yuk. 1, 2, 3. Iya. Dah malu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian konsep toleransi antar umat beragama Islam dalam perspektif Islam. Nah, ini tuh dikenal dengan istilah tasawuf, yaitu sikap saling menghargai satu sama lain dan menghormati perbedaan keyakinan tanpa harus mencampur adukan akidah. Dalam Islam mengajarkan bahwa perbedaan agama adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipaksakan untuk diseragamkan. Nah, hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Konsep toleransi dalam Islam bukan berarti mengakui kebenaran semua agama, tetapi melainkan untuk mengatur hubungan sosial yang adil, damai, dan manusiawi antar umat beragama. Setiap pemeluk agama itu diberi kehendak untuk menjalankan ibadahnya serta untuk dilindungi hak-haknya, dihormati martabat kemanusiaannya. Rasulullah SAW telah mencontohkan toleransi dengan piagam Madinah. Nah, di situ yang menjamin hak hidup, kebebasan beragama, dan keadilan bagi seluruh masyarakat termasuk yang non-muslim. Yang kedua, ada problematika kehidupan umat beragama. Dalam praktik kehidupan umat beragama, terdapat berbagai problem atau masalah yang sering muncul, baik di tingkat lokal maupun di global. Salah satunya adalah fanatisme sempit, yaitu sikap beragama yang berlebihan dan tidak disertai pemahaman yang mendalam gitu, sehingga mudah menyalahkan bahkan memusuhi kelompok lain gitu. Orang yang fanatisme juga mudah untuk provokasi gitu. Sikap ini sering menjadi akar konflik antar umat beragama. Selain itu, kurangnya literasi keagamaan juga menjadi persoalan yang utama. Pemahaman agama hanya bersifat tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosialnya yang dapat memicu sikap intoleran. Faktor lainnya itu ada politisi agama, di mana ajaran agama digunakan sebagai alat kepentingan kekuasaan sehingga menimbulkan perpecahan dan ketegangan sosial. Yaitu ada perkembangan di media sosial turut mempengaruhi masalah dalam toleransi Islam, karena di media sosial tentu yang mengakses itu seluruh dunia, seluruh makhluk dunia sosial yang ada di media sosial. Jadi bisa problemnya, masalahnya itu dapat bersifat hoax gitu, ujaran kebencian dan provokasi yang bernuansa agama. Apalagi sekarang teknologi semakin canggih dan ada AI yang mungkin bisa saja untuk memperpecah antar umat beragama. Yang ketiga, ada upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmatan lil alamin berarti Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat manusia, tetapi juga bagi sesama manusia dan lingkungannya.
Upaya mewujudkannya dapat dimulai melalui pemahaman Islam itu sendiri yang moderat, yaitu Islam yang seimbang antara teks dan konteks, antara hak Allah dan hak manusia. Pendidikan keagamaan memiliki peran penting juga dengan menanamkan nilai kasih sayang, keadilan, dan kemanusiaan. Dakwah Islam juga perlu dilakukan dengan cara yang santun, bijaksana, dan dialogi. Lalu ada di tingkat sosial, umat Islam itu dituntut untuk aktif berkontribusi dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti bekerja sama lintas agama dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan lingkungan dengan menampilkan akhlak yang mulia, sikap yang adil, dan kepedulian terhadap sesama. Islam akan dipahami bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai solusi bagi masalah kemanusiaan. Baik, selesai sudah pembahasan saya hari ini dan tugas saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.